Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu mantik. Kita akan masuk ke pembahasan kedua dari ilmu mantik, yaitu pembahasan qadiyah. Ya, kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama dari ilmu mantik, yaitu pembahasan tentang lafadz yang ujungnya ada pada bagaimana membuat definisi. Maka di pertemuan ini kita mulai masuk ke pembahasan kedua dari ilmu mantik, yaitu pembahasan qadiyah atau pernyataan kalau dalam bahasa Indonesia, ya, pernyataan. Kalau yang membawa buku silahkan dibuka di halaman 31. Mabhasul qadaya, pembahasan tentang qadaya. Qadaya itu jama dari qadiyah, ya. Mabhasul qadaya, pembahasan tentang qadiyah. Al qadiyatuhu hiya, qadiyah adalah qaulun mufidun yahtamilu sidqa wal kidba li dzatihi. Qadiyah itu adalah qaulun mufidun, ucapan yang mufidah, ya. Kalam mufidah atau jumlah mufidah. Dalam ilmu nahwu mungkin sudah pernah mendengar istilah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, yang sudah lengkap, yang tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Itu disebut dengan qadiyah. Jadi susunan kalimat, susunan kata-kata yang sudah sempurna, jumlah mufidah itu namanya. Nah, jumlah mufidah ini disebut dengan qadiyah kalau dalam ilmu mantik. Yahtamilu sidqa wal kidba li dzatihi, yang di dalam zatnya, di dalam kalimat itu sendiri, yahtamilu sidqa wal kidba, memiliki kemungkinan benar atau bohong. Ya, benar atau bohong, benar atau salah. Jadi satu susunan kalimat yang sudah sempurna memiliki kemungkinan benar dan bohong. Itu disebut dengan qadiyah. Kalau dalam ilmu balaghah ini disebut dengan khobar, ya, khobar atau kalimat berita. Nanti lawannya adalah insya, kalimat yang tidak mengandung benar atau salah, bohong. Kenapa? Omongan yang tidak mengandung benar atau bohong ini karena dia berbentuk perintah, berbentuk larangan, kan itu tidak disebut benar atau bohong. Beda dengan qadiyah atau khobar. Pernyataan ini bisa dikatakan benar, bisa dikatakan dusta, bisa dikatakan fiksi, bisa dikatakan fakta. Pernyataan-pernyataan seperti ini disebutnya qadiyah atau qadoya jamaknya dalam ilmu mantik atau ilmu logika. Wahia kismani, dia terbagi dua, hamliyatun wa syartiyatun. Qadiyah terbagi dua, ada yang disebut dengan qadiyah hamliyah, ada yang disebut dengan qadiyah syartiyah. Baik, kita bahas satu persatu. Al-hamliyatuhiyah, qadiyah hamliyah adalah mahukima fiha binisbati mufrodin ila mufrodin akhara. Ya, apa-apa yang dihukumi, apa-apa yang ditetapkan, ya, pihak padanya binisbati mufrodin ila mufrodin akhar, dengan menisbahkan, menyandarkan satu mufrad kepada mufrad yang lain. Jadi susunan jumlah, susunan kata yang sudah sempurna yang terdiri dari mufrad-mufrad, menyandarkan satu mufrad, satu individu kepada mufrad yang lain, individu yang lain. Ini disebut dengan qadiyah hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah adalah pernyataan yang tersusun dari mufrad-mufrad, ya, yang isinya adalah penyandaran mufrad kepada mufrad. Ya, contohnya misalnya ar-riba haramun, riba itu haram. Maka pada contoh ini kata riba disandarkan kepada haram, atau sebaliknya kata haram ditetapkan kepada riba. Riba itu haram, kata haram ditetapkan kepada riba. Maka pernyataan ini disebut dengan qadiyah hamliyah karena dia mengandung benar bohong, dia sudah sempurna, kalimat sempurna, dia mengandung benar bisa bohong. Untuk nanti ditetapkan, misalnya kita paham, oh ini benar, riba itu haram, ya, riba itu haram, benar, bohong, dia bisa dikatakan benar, dia bisa dikatakan bohong, tapi tentu dalam hal ini, dalam contoh ini dia benar, itu ya, contoh yang benar, riba itu haram. Dan dia terdiri dari mufrad, menyandarkan haram kepada riba, menetapkan haram kepada riba. Ya, contoh yang lain misalnya at-taqlidu madmumun, taklid itu tercela. Ini juga sama, menetapkan tercela kepada taklid. Ini adalah disebutnya qadiyah hamliyah. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan asyartiyah. Syartiyah itu qadiyah syartiyah. Wahia, yaitu mahukima fiha binisbati qadiyatin ila qadiyatin ukhra. Ya,
Qadiyah syartiyah adalah apa-apa atau qadiyah yang ditetapkan padanya dengan menyandarkan qadiyah kepada qadiyah yang lain. Jadi ini menghubungkan satu qadiyah dengan qadiyah yang lain, menghubungkan satu jumlah yang sudah sempurna kepada jumlah sempurna yang lain. Itu syartiyah. Bisa ya bedakan ya. Jadi hamliyah menyandarkan mufrad kepada mufrad, syartiyah menyandarkan qadiyah kepada qadiyah. Fahuwa tatarakabu min jumlataini, maka qadiyah syartiyah ini terdiri dari dua jumlah, jumlatus syarti wa jawabi. Yang pertama disebut jumlah syarat, yang disebut jumlah syarat ya syarat, yang kedua jawab. Kenapa disebut jumlah syarat? Karena syartiyah, namanya juga syartiyah, jadi ada syarat, dan karena dia syartiyah ada syarat, nanti dia menggunakan adat syarat. Nah, adat syarat itu apa? Ya, kita kembali ke pembahasan nahwu. Ya, pembahasan nahwu ada yang disebut dengan ada syarat, ada yang harus diikuti dalam kaidah pensakalannya ya, penyebutannya. Tapi intinya ada syarat ini atau jumlah syarat ini atau disebut dengan qadiyah syartiyah ini terdiri dari dua jumlah, diawali dengan adat syarat, maka jumlah pertama disebut ya jumlah tu syarti, jumlah syarat, kemudian qadiyah yang kedua disebut dengan jawab syarat. Contoh, idza jtahada aliyun najaha fil imtihani. Ya, idza jtahada aliyun najaha fil imtihani. Apabila Ali sungguh-sungguh, apabila Ali rajin, najaha fil imtihan, dia sukses dalam ujian. Ini kan terdiri dari dua lafaz. Yang pertama, Ali itu sungguh-sungguh. Jumlah yang kedua, Ali lulus ujian. Kemudian masuk ke dalamnya adat syarat, atau disandarkan jumlah kedua kepada jumlah pertama. Ali lulus ujian ya karena Ali rajin, atau apabila Ali rajin dia lulus ujian. Nah, ini disebutnya jumlah syartiyah atau qadiyah syartiyah dalam ilmu mantiq. Contoh yang kedua, idza syarahal qalbu syarahatil ardu. Apabila hati lapang, jika hati lapang maka syarahatil ardu, bumi terasa luas. Idza dhaqal qalbu dhaqatil ardu. Apabila hati sempit, dunia sempit. Nah, ini dunia itu sempit, hati itu sempit. Ya, dua-duanya mengandung benar, bisa bohong. Dihubungkan dengan ada syarat, apabila hati sempit maka dunia sempit. Kemudian contoh yang terakhir, ala inna fil jasadi mudghah. Ini sebutnya lafaz hadis. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Apabila beres hati maka beres seluruh jasad. Apabila beres segumpal daging beres seluruh jasad. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Apabila rusak maka rusak seluruh jasad. Ala wahyal qalbu. Dalam kesimpulannya kata Rasulullah, ingatlah dia itu adalah hati. Nah, inilah qadiyah. Jadi qadiyah terbagi dua, ada qadiyah hamliyah, ada qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah itu atau qadiyah itu adalah jumlah mufidah, kalimat sempurna ya, menghubungkan satu esensi dengan esensi. Nah, terbagi dua, ada qadiyah hamliyah yaitu menyandarkan mufrad kepada mufrad, ada qadiyah syartiyah yaitu menyandarkan satu qadiyah kepada qadiyah yang lainnya. Baik, kita cukupkan sampai sini ya, awal untuk pembahasan qadiyah. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan mengkhususkan kepada pembagian dua qadiyah yang tadi. Akan kita elaborasi lebih jauh aturan-aturannya, bagian-bagiannya dan lain-lain dari baik itu qadiyah hamliyah ataupun qadiyah syartiyah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.